dalam Islam Allah memerintahkan kita untuk membaca Iqra. Nah, tapi waktu itu saya dan teman-teman berpikir, tapi bagaimana dengan teman-teman tunanetra yang tidak bisa melihat? Al-Quran itu banyak. Kita dapat dari sana, dari sini, dari organisasi A, B, C, banyak. Tapi gurunya nggak ada. Ya'budullaha mukhlishina lahuddin wa yu'tuz zakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Begitu bunyi ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk membaca ini dapat dengan mudah difahami oleh siapa saja, tak terkecuali bagi kalangan tunanetra. Au amara bittaqwa. Seperti Ade Dwi Cahyo Putra, remaja kelahiran Medio 2005 ini. Meski kehilangan penglihatan sejak belajar di bangku sekolah dasar, putra pasangan Eko Aprijayanto dan Vera Haryanti ini tak pernah putus asa. Bahkan Ade menjadikan kekurangannya untuk lebih giat berusaha dan menjadi inspirasi bagi sesama. Orang tua Ade menyekolahkannya di sekolah dasar luar biasa Tegalsari, Surabaya. Pekerjaan sang ayah sebagai kuli bangunan tak membuat keluarga ini menyampingkan pendidikan. Setelah menamatkan pendidikannya di SDLB, Ade meneruskan sekolahnya di SMP luar biasa Gebang Putih. Kini, Ade duduk di kelas 11 SMA. Di usianya yang masih remaja, Ade tergerak menjadi salah satu inisiator berdirinya Gerakan Tunanetra Mengaji atau GTM. Kepedulian Ade tumbuh karena masih banyak tunanetra yang buta huruf Braille, belum lagi yang tidak bisa membaca Al-Quran. Data Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia (ITMI), tunanetra yang belum bisa membaca Al-Quran mencapai 95%. Jadi Gerakan Tunanetra Mengaji ini memang fokusnya pada belajar atau kegiatan belajar mengaji. Di dalamnya itu ada hanya membaca dan menulis, karena dalam Islam Allah memerintahkan kita untuk membaca Iqra. Nah, tapi waktu itu saya dan teman-teman berpikir, tapi bagaimana dengan teman-teman tunanetra yang tidak bisa melihat? Dari situlah saya dan teman-teman berpikir bahwa Al-Quran itu banyak. Kita dapat dari sana, dari sini, dari organisasi A, B, C, banyak. Tapi gurunya nggak ada, pengajarnya nggak ada. Tunanetra yang buta huruf Braille dan kurangnya pengajar Quran Braille menjadi masalah utama. Ade yang dididik orang tuanya untuk tak pernah menyerah, menolak untuk pasrah. Dia bersama beberapa kawannya membuka jaringan untuk mencari jalan keluar. Perlahan, Ade dan komunitas tunanetra mengaji memberanikan diri keluar dari kegelapan. Bergandeng tangan dengan komunitas kawan netra, Ade mulai memberanikan diri untuk mengajar mengaji. Ade mengajak anak-anak dan remaja tunanetra untuk melek huruf Braille dan huruf Quran Braille. Perlahan tapi pasti, jumlah peminatnya semakin berkembang. Berawal dari sentuhan ujung jari di atas titik-titik Braille, Ade menyentuh banyak hati orang tua anak tunanetra. Dari yang awalnya menutup diri, perlahan membuka diri. Yang selama ini malu untuk keluar dari rumah, kini terbit keberanian dalam diri. Dalam Gerakan Tunanetra Mengaji ini, tidak hanya melulu tentang membaca Al-Quran Braille saja, namun juga melatih kepercayaan diri para tunanetra. Kepercayaan diri dan keberanian untuk setara dalam menuntut ilmu sebagai bekal kehidupan kelak.
Dan gerakan tunanetra mengaji ini bukan hanya sekedar mengaji aja. Ada value lebih, yakni tentang kepercayaan diri dari si tunanetra itu sendiri dan keberanian. Dari gerakan tunanetra mengaji ini atau GTM ini, ada orang yang sebelumnya tidak sama sekali keluar dari rumah. Bukan mereka nggak mau atau bagaimana, tapi mereka dilarang, disembunyikan, mohon maaf dalam tanda kutip, disembunyikan oleh orang tuanya karena mereka malu. Ada yang setelah mengikuti gerakan tunanetra mengaji ini, mereka lebih percaya diri. Ade patut berbangga hati. Berkat ketekunannya berorganisasi dan mengajar, kini anak didiknya semakin berlipat. Ini menandakan besarnya keberanian para tunanetra untuk mengaji, mengenal agama, dan mengenal Tuhannya. Meski tantangan tidak pernah berkurang, namun para tunanetra ini pantang surut ke belakang. Salah satu murid Ade adalah Muhammad Faizal Amsyar. Remaja kelas 11 IPS di SMA Kertajaya ini mulai mengaji bersama Ade dan gerakan tunanetra mengaji sejak 2 tahun silam. Sebelumnya, Faizal tak tahu harus kemana untuk belajar mengaji. Hingga usia 17 tahun, dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar diberikan jalan untuk bisa mengaji. Sebelumnya itu saya masih gak bisa ngaji ya, gak bisa ngaji karena terhambat karena mata. Jadi saya ya mungkin selama itu saya belum ngaji. Terus habis itu terus ketemu dengan teman-teman tunanetra, habis itu ya itu belajar ngaji di komunitas gerakan tunanetra mengaji ini. Kini, dengan semakin berkembangnya kemampuan mengajinya, Faizal semakin mantap menatap masa depan. Dia merasa keislamannya makin lengkap seiring makin cakapnya dia membaca Al-Quran Braille. Hampir setiap hari selepas sekolah, Ade meluangkan waktunya untuk mengajar mengaji anak-anak dan remaja. Senin, Selasa, dan Kamis, Ade mengajar anak-anak tunanetra. Dan hari Jumat, Ade mengajar kawan-kawan sebayanya, remaja tunanetra. Dari yang awalnya hanya sejumlah jari, kini ada 300-an siswa tunanetra mengaji. Gerakan tunanetra mengaji juga sudah merambah ke berbagai kota. Di Surabaya sendiri, tempat lahir dan inkubasi gerakan tunanetra mengaji, ada 10 titik di kota satelit Surabaya. Sidoarjo ada 4 titik, 3 titik di Malang, Madura 2 tempat, Banyuwangi 2 titik, dan Nusa Tenggara Barat 5 tempat. Bagi sang ibu, Vera Haryanti, hanya rasa bangga di dada yang dimilikinya. Vera bangga anaknya tak berhenti mencari Tuhan dalam kegelapan. Tidak hanya untuk dirinya, si anak bungsu ini bisa mengajak anak tunanetra yang lain untuk melek Quran. Ya berhasil sih, belum sih, karena masih panjang lah, cita-citanya itu masih panjang. Cuma saya merasa, wah, ilmunya itu sudah bermanfaat gitu, alhamdulillah gitu. Ilmunya sudah bermanfaat, mungkin untuk suatu saat ke depannya ya bisa amal jariah lah. Itu enggak yang anu. Alhamdulillah gitu, anak saya sudah bisa mengaji dan ilmunya sudah bermanfaat gitu. Bagi Ade, komunitas tunanetra mengaji yang diampunya membawa misi sederhana. Tak muluk-muluk, mampu membaca Iqra saja sudah membuat Ade berbahagia. Dari beberapa tahun yang sudah kami lakukan, progresnya bagus, baik gitu. Awalnya mereka yang belum bisa membaca Quran atau belum bisa membaca huruf Arab aja, alhamdulillah sekarang sudah Iqra, sudah Al-Quran. Itu aja sih. Jadi kami niatnya ibadah aja lah. Dari usahanya, kini Ade diganjar berbagai penghargaan, baik dalam maupun dari luar negeri. Pada 2023, Ade dianugerahi Asoka Young Changemaker, AYC.
Dan terbaru 2024, Ade kembali dianugerahi KPAI Award. Semua pihak ayo kita sama-sama melek ya, membuka mata kita malahan untuk melihat mereka gitu yang sekitar kita bahwa ada loh teman-teman yang kayak gini, dan solusinya bukan hanya sekedar ngasih duit, tidak semacam itu. Ayo kita duduk bareng, mereka itu butuhnya apa. Menghubungkan titik-titik. Begitulah Gusti Muhammad Hamdan Firmantas menggambarkan peranannya dalam dunia tunanetra. Gusti, begitu panggilan akrabnya, bukanlah tunanetra. Namun dalam lingkaran tunanetra, disitulah Gusti menemukan panggilan hidupnya. Bermula di tahun 2009, Gusti yang harus kos karena jarak rumahnya yang jauh dari kampusnya. Bapak kos Gusti adalah seorang tunanetra. Gusti sering diminta tolong oleh bapak kos untuk membantunya dalam berbagai keperluan. Semakin sering berinteraksi dengan sang bapak kos, Gusti makin mengetahui bermacam problematika tunanetra. Gusti menemukan panggilan jiwanya. Di tahun 2009, itulah Gusti mulai konsen bekerja sosial untuk orang-orang tunanetra. Silih berganti rekan diajaknya untuk menjadi relawan. Tahun 2020 lalu, Gusti memberanikan diri mendirikan Kawan Netra, organisasi nirlaba yang tujuan utamanya membantu kaum tunanetra dalam berbagai kegiatannya, terutama yang terkait dengan keagamaan, mengaji. Gusti pun bergerak gesit. Dengan donatur yang terus berkembang, Gusti dan para relawan mengumpulkan cuan untuk dibelanjakan sembako. Puluhan paket sembako yang terkumpul dibagikan untuk para tunanetra yang kehilangan pekerjaan ini. Sekuat tenaga Gusti membagikan sembako dengan motornya, mulai Surabaya, Sidoarjo, hingga Gresik. Badan tumpang berkali-kali, namun semangat tak pernah mati. Covid mereda, Gusti menggagas gerakan Ayo Pijat Tunanetra. Perlahan, para pemijat ini kembali bisa bernafas, kembali menjadi orang yang berdiri di atas kaki sendiri. Banyak sih, karena kan sebenarnya tunanetra itu pasti membutuhkan bantuan ya untuk mobilisasinya pasti gitu. Nah, mereka butuh akses juga karena selama ini juga kurang akses mereka itu. Anggap saja akses pekerjaan misalnya itu kan sangat kurang gitu. Sangat sedikit akses mereka. Mereka itu kalau nggak jadi guru ya jadi pemijat kan kayak gitu. Nah, kami perlahan-lahan mencoba untuk membuka akses yang lain gitu. Kan masih banyak ya, sebagai copywriter misalnya atau sebagai pengisi suara dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak yang bisa mereka lakukan gitu, tapi kan selama ini masih sedikit yang mereka ini kan. Di tahun 2020 pula, Gusti tahu bahwa 95% tunanetra belum bisa membaca Al-Quran Braille. Tidak hanya itu, guru pengajar Quran Braille pun minim. Belum lagi keterbatasan mobilitas kaum tunanetra. Dari rentetan masalah tersebut, bukan mundur, tetapi makin menggobarkan semangat Gusti untuk terus maju. Gusti melebarkan sayap silaturahminya. Tuhan pun menjawab doa Gusti. Seorang kawan yang lama tak berkabar, tiba-tiba menghibahkan emas 100 gram untuk Kawan Netra. Sujud syukur Gusti menerimanya. Dari emas itulah terwujud mobil pertama Kawan Netra. Mobil ini menjadi sarana utama mobilitas kawan tunanetra. Bertahun, mobil ini digunakan Gusti dan Kawan Netra untuk antar jemput tunanetra mengaji. Di Kawan Netra besutan Gusti ini, guru mengaji Braille pun diasah tak henti. Ustadz pengajar Quran Braille diberikan pelatihan berkala agar makin terasah kemampuannya. Menyadari keterbatasan mobilitas tunanetra, Gusti memperbanyak titik pertemuan mengaji tunanetra. Hal ini dilakukan agar para tunanetra tidak kesulitan mengakses aktivitas mengaji ini.
Untuk membantu aktivitas sekolah kawan tunanetra, Gusti menggunakan mobil kawan netra untuk antar jemput sekolah mereka. Anak-anak tunanetra usia SMP dan SMA tiap pagi dijemput di rumah masing-masing. Dan ketika siang selepas sekolah, mereka diantar kembali ke rumah. Tidak berhenti di situ, Gusti pun mengantar jemput para pengaji tunanetra ini. Hampir setiap hari, di sela kegiatan Gusti mencari relawan dan donatur, kegiatan antar jemput tunanetra mengaji tak pernah berhenti. Seperti yang ada di Masjid Nabaus Salam, Jalan Alun-Alun Rangka, Surabaya. Ada 8 peserta dan 2 pengajar, semua tunanetra. Dan yang lebih menarik lagi, mereka semua tunanetra lanjut usia. Kebutaan dan usia tak menghentikan mereka untuk belajar mengaji. Salah satunya Wiwi Widianti yang usianya sudah di angka 46 tahun. Semenjak 2 tahun lalu, Wiwi baru mulai mengaji. Perlahan, ujung jemari Wiwi mulai menyentuh Quran Braille. Dan kini, setelah 2 tahun, Wiwi sudah mencapai juz 2. Ya enggak tahu ya Pak. Pokoknya kepingin aja gitu. Iya, waktu sekolah disuruh ngaji enggak mau saya. Sekarang malah mau? Iya, sudah jadi emak-emak baru mau Pak. Sulit nggak? Enggak Pak, karena kan saya udah bisa braille ya Pak. Oh, gitu. Kalau enggak bisa braille, nah, paling ya sulit Pak. Ya terbantu Pak, kan bisa bisa baca Quran ya Pak. Dulunya enggak bisa, sekarang alhamdulillah lancar. Pengennya apa kalau udah bisa ngaji? Ya bisa bantu orang yang buta dengan huruf braille sama Arab braille itu Pak. Dari keterbatasannya, Wiwi ingin menjadi bermanfaat bagi sesamanya, menjadi pengajar Quran Braille. Bermanfaat bagi sesama, itulah cita-cita para pengaji Quran Braille ini. Kebutaan mereka tidak menjadi hambatan, justru menjadi pelecut semangat mereka untuk membantu kawan senasib sepenanggungan. Seperti Heri Cahyono, pengajar tunanetra mengaji. Dengan sabar dan penuh tawa, Heri menuntun para tunanetra mengeja huruf per huruf Quran Braille. Tantangan selalu ada, apalagi yang mereka ajar usianya ada yang mencapai 70 tahun. Kesabaran ekstra dan niat tulus tapi sekuat baja menjadi modal utama. Cuma tujuan hidup saya kan memang saya ingin membagikan apa yang saya punya, itu saya akan bagi ke teman-teman, apalagi teman-teman senasib ya. Harapan saya semoga semuanya itu bermanfaat. Itu saja. Setiap 4 hingga 5 bulan sekali, setelah satu sesi selesai, para pencari Tuhan ini diberikan rapot pendidikan. Rapot ini berisi tentang nilai dan plus minus kehadiran dan sikap belajar, sukacita wajah mereka. Kelompok belajar mengaji tunanetra ini adalah satu dari puluhan titik belajar Quran Braille yang diampu Gusti dengan kawan netranya. Dengan anggota sekitar 300 orang seantero Jawa, Madura hingga NTB, Gusti hanya berharap masyarakat mau melek dan melihat bahwa ada kawan-kawan tunanetra yang butuh untuk dihargai dan didengarkan aspirasinya. Dan jadi saya berharap semua pihak ayo kita sama-sama melek ya, membuka mata kita malahan untuk melihat mereka gitu yang sekitar kita bahwa ada loh teman-teman yang kayak gini, dan solusinya bukan hanya sekedar ngasih duit atau ngasih sumbangan, ngasih santunan, tidak semacam itu. Ayo kita duduk bareng, mereka itu butuhnya apa. Langkah tak kenal lelah Gusti ini dijadikannya sebagai modal kelak saat kembali kepada Sang Khalik. Gusti juga berharap akan lebih banyak orang peduli kepada kaum disabilitas, termasuk para tunanetra. Biarlah di dunia kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini, tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini, tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan Allah yang ada. Dengan hafal Al-Quran menjadi orang-orang hebat di mata Allah dan menjadi percaya diri, menjadi cahaya, menebarkan cahaya dalam gulita.
Kumandang azan maghrib menjadi panggilan bagi Ridwan Effendi dan santri-santrinya di Pondok Pesantren Samaan Darussudur untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatan yang dilakukan. Dengan tertatih dan berpegangan pada dinding-dinding masjid, puluhan santri dan santriwati bergegas memenuhi saf-saf sholat. Pemandangan yang akrab dilihat warga sekitar kampung Sekegawir, Desa Cimenyan, Kabupaten Bandung sejak 5 tahun terakhir. Saat pertama kali pondok pesantren yang khusus menjadi tempat menimba ilmu bagi para hafiz atau penghafal Al-Quran tunanetra ini didirikan di tahun 2018. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran terdengar indah dari ruang-ruang kelas. Tak peduli siang ataupun malam, tak peduli gelap ataupun terang, para hafiz ini terbiasa membaca kalam-kalam Allah tanpa cahaya. Meski gulita, mereka tetap bisa mengaji dengan meraba setiap tonjolan-tonjolan huruf hijaiyah Braille yang disusun menjadi Al-Quran khusus bagi para tunanetra. Di pondok pesantren ini saya betul-betul mengkonsentrasikan teman-teman tunanetra yang tinggal di sini. Pertama harus menghafal Al-Quran Braille sampai 30 juz selama 3 tahun. Yang kedua, mereka juga harus menguasai Arab Braille. Sengaja karena ke depan mereka harus menjadi ustadz-ustadz Al-Quran Braille, mengajar di masyarakat, wabil khusus masyarakat tunanetra. Ridwan Effendi, seorang doktor bahasa Arab tunanetra lah yang pertama kali menggagas pesantren ini. Kisah hidupnya yang gelap gulita membuat Ridwan ingin membagikan secerca cahaya bagi sesama. Glukoma menjadi momok yang sangat mengerikan bagi Ridwan di usianya yang masih 10 tahun. Saat itu, glukoma terpaksa merusak syaraf dan merenggut penglihatannya. Meski sempat terpuruk dan tak tahu harus berbuat apa, pada akhirnya Ridwan menemukan kesenangan dan semangat kembali saat belajar bahasa Arab. Oleh dokter mata itu didiagnosa dan diponus tidak mungkin melihat lagi karena penyakit glaukoma. Glaukoma itu pada tahun 86-87 memang sampai sekarang belum ada obatnya. Ya udah saya putus asa, nggak bisa lagi gimana, sedih lah. Tapi dokter itu memberikan support dan nasihat, jangan khawatir, jangan sedih, tetap anak ini bisa sekolah. Gagasan mendirikan pondok pesantren khusus bagi tunanetra sebenarnya sudah dimiliki Ridwan sejak tahun 2014. Saat ia lulus S3 dan menyandang gelar doktor bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ridwan merasa harus membagikan ilmunya kepada para orang-orang yang bernasib sama dengan dirinya, penyandang tunanetra. Saya ingin lebih manfaat ilmu saya yang saya pelajari selama berpuluh-puluh tahun ini dari mulai pesantren S1, S2 sampai S3, biar lebih bermanfaat. Kalau bahasa sederhana tidak jadi langitan dokter ini, tapi harus jadi dokternya menjadi membumi ilmunya. Khairunas anfahum linas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi yang lainnya. Ini semboyan yang kami terapkan di pesantren Samaan ini juga. Tunanetra harus bermanfaat, tunanetra harus hebat, tunanetra harus mandiri, dan tunanetra harus memberikan cahaya dalam kegelapan. Saat ini ada 27 santri putra dan putri yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menimba ilmu di pesantren Samaan Darussudur. Mereka belajar tanpa dipungut biaya. Ridwan mencarikan donatur tetap untuk operasional, seperti makan dan peralatan belajar para santri. Bangunan utama pesantren Samaan Darussudur dan tempat tinggal santri putra berdiri di sebuah tanah wakaf. Ridwan diberikan hak guna oleh seorang dermawan. Namun para santri putri harus tinggal berpindah, mengontrak ruangan dari rumah-rumah warga sekitar. Itu sebabnya jalannya pesantren ini masih bergantung pada uluran tangan para dermawan. Makanya kami juga membuka program kebaikan untuk siapapun di Indonesia menjadi program orang tua asuh santri, atau mendukung program ini menjadi muhsinin berbagai macam bentuknya. Kami juga tidak membatasi, bisa menjadi donatur untuk keuangan, bisa menjadi donatur untuk wakaf tanah, bisa menjadi donatur sarana yang prasarana dan sarana yang terkait dengan kebutuhan kami di pesantren Samaan Tahfiz Tunanetra ini. 5 tahun berdiri, pesantren Tahfiz Tunanetra Samaan Darussudur sudah meluluskan puluhan orang dari 3 angkatan. Sebagian mereka kembali ke daerah asal untuk mengajar Al-Quran Braille pada tunanetra lainnya.
Sebagian lagi melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Salah satunya Amit Rashid yang berhasil masuk jurusan pendidikan agama Islam di Universitas Islam Bandung dari jalur prestasi dan menghafal Al-Quran 30 juz. Dengan adanya pondok pesantren ini, saya terbuka dalam segi wawasan, dalam segi pengalaman, bahkan cita-cita pun saya terbuka gitu. Jadi muncul kembali, ada giroh, ada semangat lagi, semangat mencari ilmu, semangat beradaptasi dengan keadaan yang sekarang gitu. Jadi lebih semangat gitu. Meski berada di lingkungan yang baru, pesantren milik Ridwan ini cepat mendapat simpati dari masyarakat. Para santri dan pengajar tunanetra di sana dapat berbaur dan beradaptasi dengan warga sekitar. Mereka tak segan beribadah di masjid yang sama. Tak jarang sejumlah santri ikut kegiatan sosial, misalnya dengan mengajar taman pendidikan Al-Quran bagi anak-anak. Memang tidak langsung ya, berproses lah, bergradual, dan tidak bisa langsung begitu saja. Tetap baik para tunanetra santri juga untuk mengenalkan ke masyarakat harus proses, karena santri pun ketika kenal dengan masyarakat, pas saat ini kan fasib, harus masyarakat yang aktif. Ya contoh mau berkenalan di toel atau mau kenalan tanya siapa nama. Nah, kalau sudah akrab alhamdulillah itu jalan. Seperti itu proses awalnya. Cita-cita Ridwan untuk menjadi pelita dalam gulita memberi cahaya bagi para penghafal Al-Quran tunanetra, menjadi bukti bahwa meski dirinya sendiri memiliki keterbatasan, tak menjadi hambatan untuk berbuat baik dan bermanfaat terhadap sesama. Apalagi sih yang harus dibanggakan di depan Allah, sudah tunanetra, maka harus jangan sampai sudah buta mata, buta hati. Nah, dengan Al-Quran ini menjadi cahaya penerang hidup mereka, maka mereka menjadi tidak buta hati meskipun buta mata. Biarlah di dunia kita tidak bisa melihat keindahan dunia ini, tidak bisa melihat bagaimana megahnya dunia ini, tapi kita minimal bisa merasakan kenikmatan Allah yang ada. Dengan hafal Al-Quran menjadi orang-orang hebat di mata Allah dan menjadi percaya diri, menjadi cahaya, menebarkan cahaya dalam kulit.